Saya sudah di jalan. Mengapa lama? Saya harus pastikan semua sudah tidur. Tendri, kau benar-benar yakin ingin melakukan ini? Kita tidak punya pilihan lain. Kita bisa jelaskan kepada Kareng Tiro tentang keadaanmu. Tidak. Kita sudah berbuat salah. Kalau Teta tahu tentang hal ini, ia pasti lebih marah. Si Leriang ini punya risiko besar. Kau siap, Ci? Bukan hanya saya saja yang harus siap, tapi kita. Apa kau siap? Tendri, sudah hampir subuh. Bangun Makina. Waktunya sembahyang. Tendri. Tendri. Masuk. Iya. Ada apa, Teta? Pulang sekarang. Pulang? Langsung ke terminal sekarang. Kau harus ada di rumah secepatnya. Tapi saya sedang sibuk, Teta. Menyelesaikan skripsi. Lupakan. Kau harus pulang sekarang. Kenapa saya harus pulang sekarang, Teta? Kenapa mendadak sekali? Ama sakit kah? Andiknu lari dari rumah. Tendri. Si Lariang. Bagaimana, Teta? Apa yang harus kita lakukan? Saya siap menunggu perintah Kareng. Kalau perlu, saat ini juga saya bisa ke rumah keluarga laki-laki itu. Jangan Limpung. Jangan sekarang. Tendri, kenapa kau tega melakukan ini pada kami? Apa salah kami? Sampai hati kau permalukan kami, nak. Tendri, Doraka kona. Sudah, Mo. Diam aku. Masalah Tendri ini tak seorang pun yang boleh tahu kecuali kita yang ada di sini. Mengerti kalian? Hei Chandra, nanti lawan Kak, nah. Iya, pasti.
So, mau kemana kau? Pulang. Pulang? Pulang ke Bira? Kenapa kau pulang? Maksudku, kenapa mendadak sekali? Tadi Teta telepon. Ada masalah apa? Tidak ada masalah apa-apa. Hanya ada urusan keluarga sedikit. Pasti urusannya penting sekali. Sampai kau harus mendadak pulang. Baik-baik saja toh di sana? Pergi mah dulu, nah. Hati-hati, Coach CS. Salamku buat keluargamu, nah. Dewi? Hai Chan. Hei, Aso ada? ya terlambat kau. Dia baru saja pergi. Memangnya kau nggak dikasih tahu? Tidak. Pergi kemana ya? Pulang ke Bira. Ke Bira. Bos, HP-nya bunyi, bos. Ya, Wi. Aso, kamu di mana? Kok kamu pulang kampung nggak bilang-bilang sama aku? Saya ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Kamu tahu sendiri kan, hari ini tuh kita ada janji sama Pak Hairul. Dan dia itu cuma punya waktu hari ini aja untuk kasih kita bimbingan. Saya tahu, tapi ini urusan keluarga juga penting. Nanti kalau saya sudah balik ke Makassar baru saya ceritakan. Terus, urusan Pak Hairul gimana, Sok? Kamu tahu sendiri kan, Pak Hairul itu orangnya sibuk. Dan bagaimana susahnya ketemu sama dia, Sok? Ya, saya tahu, tapi ini urusan keluarga juga penting. Emangnya lebih penting daripada skripsi kamu? Urusan penting apa sih? Tetamu yang sakit atau amakmu yang sakit? Bukan itu, saya tidak bisa cerita sekarang. Nanti kalau saya sudah pulang baru saya ceritakan. Tapi kan, Sok, Wi, kalau saya sudah pulang baru saya ceritakan. Aso, Aso. Anjon wae. Siap palai sangi yo. Palai sangi. Ya. Sampai kayu. Ya. Hei Chandra, ada telepon. Iya ya, makasih ya, men. Makasih ya. Halo. Halo, Kak Chandra. Ya, saya sendiri. Siapa ini? Tendri, Kak. Tendri. Tendri mana, Di? Adiknya Deng Aso, teman kuliah Kak Chandra. Oh, di Tendri. Apa kabar? Baik-baik saja, toh semuanya di Bira. Aso sudah sampai. Deng Aso pulang ke Bira? Iya, tadi pagi-pagi. Deng kasih tahu untuk apa dia pulang. Katanya ada urusan keluarga yang harus dia urus.
Tendri. Kak Chandra, bisa Ki ketemu? Ketemu? Kamu ada di Makassar kah? Saya tidak bisa kasih tahu sekarang. Tapi pasti kau ndak di Bira toh? Tidak, Kak. Karena itu saya perlu ketemu Kak Chandra. Tolong, Kak. Dan kalau bisa, jangan sampai ada orang yang tahu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ada apa sebenarnya, Tendri? Dan Aso disuruh Teta pulang karena saya. Astagfirullahaladzim. Karena itu, saya ingin ketemu Kak Chandra. Penting sekali. Iya. Tendri. Halo. Halo, Deng. Andi Asya udah nyampe dari bus. Betul kok. Oh iya. Terima kasih, Nurina. Ya. Bagus, Abi. Ya. Selamat latihan ya. Ngaruh-ngaruh, Pak. Saya buru-buru, ya. Syukur kita bisa datang ini, Aso. Mari saya bawakan tas, tak? Tidak usah. Bagaimana keadaan Teta dan anakku? Ah, itu dia. Kata Mida, mata terus-terus menangis. Sementara Teta lebih banyak diam dia. Saya kasihan sekali melihat mereka. Jadi belum ada yang tahu Tendri kemana? Belum ada orang yang ditanya. Kenapa? Teta mau masalah ini diselesaikan secara diam-diam. Dia tidak mau orang-orang tahu kalau Tendri. Teta sudah tahu isi surat ini? Belum. Tetamu terus mengurung diri di kamar. Tidak mau bicara. Kalian berdua silariang. Iya, Kak. Baru kemarin ini kami menikah di sini. Supaya tidak banyak tambah dosa. Terpaksa, Kak. Saya... Berani sekali kalian melakukan hubungan seperti ini sebelum menikah. Dan kau, Wirman, bukannya kau melindungi tapi malah menodai. Ini deh saya, Kak Chandra. Maaf, saya tidak mengerti, Ndi Tentri. Mengapa dengan menjadikan dirimu hamil seperti ini, kau merasa akan mendapatkan dukungan dari amakmu? Karena itu, Mi. Satu-satunya cara yang menurut saya bisa memaksa Teta untuk merestui hubungan kita. Firman sendiri awalnya tidak mau. Dia inginnya langsung berterus terang minta izin pada Teta tanpa saya perlu hamil lebih dulu. Tapi saya yang tahu bagaimana kerasnya hati Teta, Kak Chandra.
Ada yang sedang memberatkan pikiranku, nak. Apa Teta memang begitu tidak setujunya soal hubungan saya dengan Firman, Ama? Kau sudah tahu sekali soal itu. Kenapa masih kau tanyakan? Saya hanya ingin tahu apa penyebab keberatan itu, Ama. Apa persisnya? Kalau sampai saat ini Tetamu belum mau cerita, mungkin Teta merasa belum waktunya kau tahu, nah. Tapi pasti satu saat nanti Teta akan cerita sendiri padamu. Bagaimana kalau Firman datang sendiri minta restu kepada Teta? Jangan. Itu akan membuat suasana tambah parah. Kalau Firman datang dengan ibunya Dayang Kanang? Tidak. Tidak. Bagaimana kalau saya sujud dan mencium kaki Teta? Apa hati Teta akan lunak, Ama? Tendri, tidak ada karang di perairan Bira sampai Selayar yang bisa mengalahkan kekerasan hati Teta kalau dia sudah berketetapan hati. Kau tahu itu. Dia tidak akan lunak dengan cara apapun. Baiklah, Ndi Tentri. Saya sekarang ngerti masalahnya. Apa yang bisa saya bantu lakukan? Saya ingin tahu sikap Dayang Aso. Satu-satunya kakakku yang sejak kecil paling akrab dan selalu melindungi saya. Iya, Chan. Kami ingin tahu bagaimana sikap Dayang Aso soal tindakan kami ini. Pak Chandra mau toh? Tolong aku dong. Insya Allah, saya akan coba. Terima kasih, Kak. Tapi tolong, jangan kasih tahu Dayang Aso bahwa kami menemui Kak Chandra. Sebelum kami tahu jelas sikap dia mengenai kami, Dayang Aso sama sekali tidak boleh tahu bahwa kami sudah di sini. Teta panggil saya. Ya, duduk, Aso. Iya. Aso, sejak kau kecil, Teta selalu menasihatimu tentang pentingnya menjaga diri. Bukan hanya harkat dan martabatmu sendiri, tapi juga harkat dan martabat keluargamu. Tena jangan kau lupai. Tidak, Teta. Saya tidak mungkin lupa. Bagus. Sekarang Andikno lari bersama laki-laki. Si lariang. Tindakannya itu apakah sirik? Mempermalukan. Keluarga kita nipakah sirik? Dipermalukan oleh laki-laki itu. Seandainya keadaan Teta memungkinkan, Teta sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Aso, cari mereka. Selesaikan masalah ini sesuai adat kita. Ambillah. Ambil, Aso. Ambil.
Ilasandrego. Di ujungnya ini telah banyak darah yang mengalir. Darah musuh, darah penjajah, dan darah pengkhianat. Dari generasi ke generasi, Badik ini selalu setia membela kehormatan keluarga. Hebat itu, Ndi. Hebat. Tunggu apa lagi? Kita cari mereka sekarang. Si Firman harus mati di tangan Ndi Aso dengan Ilasandrego tertancap di tubuhnya. Harus itu, harus. Bulan depan, saya akan riset ke Osaka, Jepang. Dan saya akan tinggal di sana selama 6 bulan. Jadi kalau Aso mau konsultasi tentang skripsinya itu, inilah saatnya. Dan dia harus cari jadwal untuk ujian sidang skripsinya itu sebelum saya berangkat. Kalau tidak, terpaksa dia harus cari pembimbing yang lain. Dan itu artinya dia harus mulai dari awal lagi. Mengerti? Teta dan Amaknu pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Saya sudah larang Firman menjalin hubungan dengan adikmu, Tenri. Terlalu besar rintangannya. Permusuhan sengit masa lalu antara bapaknya Firman dengan Tetanu tidak mudah dilupakan begitu saja. Daeng Kanang tahu di mana mereka sekarang? Tidak. Bohong. Daeng pasti tahu di mana mereka sekarang. Jaga mulutmu. Siapa kau? Inaiko. Anak Karentiro bukan? Punya hubungan darah pun tidak. Hah? Saya memang bukan anak Karentiro dan bukan kakak kandung Ndi Aso. Tapi saya menjunjung tinggi martabat keluarga ini lebih dari keluarga saya sendiri. Daeng tidak perlu sembunyikan Firman. Anak itu harus... Rewana, berani-beraninya kau datang di rumah ini, marah-marah sama perempuan lagi. Ada apa untuk Mbak Kalimpo? Di mana kau belajar adat seperti itu? Ponakanmu yang membawa lari anak gadis orang. Dia harus bertanggung jawab. Anggurannya si Firman dipersalahkan. Kenapa si Firman yang dipersalahkan? Bagaimana kau bisa yakin kalau bukan si Tendri yang mempengaruhi si Firman untuk si Lariang? Sabar, Daeng. Cabut kata-katamu itu. Cabut. Andi Tendri tidak serendah itu. Dan kau, Aso, tanya adikmu, kenapa dia mau menyerahkan dirinya kepada si Firman? Kalau kau memang anak kuliah, kau harus berpikir dulu sebelum datangi rumah orang ini dan menyalahkan dengan seenaknya. Diam! Sekali lagi kau menghina keluarga Karentiro, kubunuh kau. Sudah mau. Jangan ribut seperti ini. Tidak. Kenapa kesini kau? Sudah. Saya tidak terima ini. Tidak baik didengar orang lain. Permasalahannya sudah cukup, jangan ditambah lagi. Andi Aso, lebih baik kau pulang sekarang. Sampaikan pesanku ke Amaknu bahwa saya dan Kanang tidak tahu apa-apa dalam permasalahan ini. Baik, baik. Ayo, Suruh keponakanmu sembunyi jauh-jauh. Jauh-jauh. Sekali aku bertemu dia tidak akan selamat. Limpo! Berani kau menyentuh kemenakanku Firman? Ku panjari janda Mida. Akan ku jadikan janda semida. Kurang aja. Jangan bawa perempuan. Ini urusan buruk, nih. Ini urusan laki-laki. Sudah. Saya bilang sudah. Saya bilang pulang sekarang. Ayo, Bobat. Kalian lihat apa semua? Sudah. Buar! Limpa, apa baru kayak banyak kampungnya? Lapor polisi nih. Apa mau orang? Seharusnya Ndi Aso tidak menahan saya tadi. Apa yang membuat Daeng senekat itu di rumah orang? Ndi Aso, lihat tempat itu. Ada apa di sana, Daeng? Di tempat itu, kapal yang dibawa oleh orang tua saya karam. Mayatnya tak
pernah ditemukan orang sampai sekarang. Andi Aso masih kecil ketika itu. Mungkin baru 2 atau 3 tahun. Orang tuaku bekerja pada orang tua Andi Aso, Karaeng-Tiro. Ketika mengetahui kecelakaan itu, Karaeng-Tiro sama sekali tak mempersoalkan kapalnya yang hilang, Andi. Karaeng-Tiro bahkan menanggung seluruh kebutuhan hidup saya. Menyekolahkan saya, memberi saya pekerjaan, bahkan mencarikan saya istri, Andi. Si Mida itu. Apa yang mau kau lakukan, Deng? Kalau Karaeng-Tiro meminta saya saat ini untuk terjun dari bukit ini, akan saya lakukan, Dek. Akan saya lakukan kalau Karaeng-Tiro bisa bahagia karena itu. Melihat Karaeng-Tiro sakit seperti saat ini, itu membuat hati saya makin sakit, Dek. Makin hancur. Sakit, Dek. Ah! Ya, saya dari rumah Profesor Hairul. Wih, kalau urusan skripsi nanti saja kita bicarakan kalau saya sudah di Makassar. Ya, setelah Profesor Hairul berangkat ke Jepang. Wih, saya sekarang sedang tidak ada waktu. Nanti kalau sudah ada waktu baru saya telepon. Jadi warga berkerumun di depan rumah dan kanan, Limpo. Hah? Bodoh! Akhirnya sekarang mereka tahu apa yang dilakukan Tendri. Kita mau porang Karaeng. Maafkan saya. Saya tidak bisa menahan diri. Mereka menghina di Tendri Karaeng. Niat saya cuma menjaga kehormatan dan martabat keluarga Karaeng. Tojeng Karaeng. Karaeng. Jadi bagaimana mungkin saya bisa tinggal diam, Karaeng? Bagaimana mungkin, Karaeng? Niatmu bagus sekali, Limpo. Bagus, bagus. Tapi ini tanggung jawab Aso, bukan kau. Mengerti? Iya, Karaeng. Saya mengerti. Daeng. Daeng sudah bikin Karaeng kecewa, Daeng. Itu, Mi. Kalau ada sesuatu yang mau Daeng bikin, pikirkan terlebih dahulu. Jadi pusing. Mida, niat saya hanya menjaga martabat keluarga ini. Saya tidak bisa mengerti. Harusnya Andi Aso tidak menahan saya. Harusnya dia juga ikut maju. Bukannya malah menarik saya mundur. Padahal Karaeng sudah memberi dia badik pusaka keluarga. Untuk apa dia diberi ilasan rego kalau dia tidak bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya? Saya betul-betul tidak mengerti. Teta, saya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Saya sudah mengecewakan Teta. Apa kau bilang? Badik ilasan Drego ini tidak berarti apa-apa di tangan saya. Saya bahkan tidak tahu dan tidak yakin apa yang bisa saya perbuat dengan badik bertua ini. Aso,
Kau satu-satunya anak laki-laki Teta. Sudah takdir Ilasan Rego jatuh ke tanganmu. Teta memberikan Badi pada kau untuk mencari mereka. Mencari Andiknu Tenri dan laki-laki yang membawanya lari. Itu tugasmu. Gunakan Badi ini untuk menunaikan tugasmu. Bukan untuk tujuan lain. Bukan untuk menghadapi orang-orang yang tidak ada urusannya dengan tugasmu. Tadi salah seorang teman Firman kasih tahu kalau banyak sahabatnya di Makassar. Dan saya akan coba cari tahu lewat mereka. Besok saya balik. Nah, bawa Isan Rego ini. Bawa. Saya balik ke Makassar untuk menyelesaikan skripsi saya. Karena profesor saya sudah harus berangkat ke Jepang. Dan kalau saya tidak maju untuk sidang sekarang, saya harus ulang lagi semester depan. Lupakan skripsimu itu, lupakan, lupakan. Tapi Teta sendiri yang bilang sama saya kalau saya harus menyelesaikan skripsi saya secepatnya. Aso, kalau kau masih merasa anak Teta, duduk! Duduk! Jangan sampai ada 2 anak doraka dalam keluarga kita. Maaf, Teta. Skripsi itu memang perlu sebelum ada aib keluarga ini, Aso. Sekarang yang perlu kau selesaikan, bagaimana martabat keluarga kita dijunjung tinggi masyarakat. Apalagi, masalah ini pasti sudah didengar semua orang. Tadi kau sendiri bilang, ada semester depan untuk skripsi. Tapi tidak ada semester depan untuk urusan ini. Bukan saatnya kau meracau tentang skripsi. Bukan waktunya. Karena Tenri saat ini bukan adikmu lagi. Teta istirahat dulu ya. Aso pasti akan melakukan yang Teta inginkan semua. Betul, Aso? Ya, Ama. Teta, saya akan melakukan apapun demi nama baik keluarga. Bagus. Bagus, Aso. Aso, kau anak laki-laki. Jangan pernah kecewakan Teta. Masalah keluarga ini harus diselesaikan dengan tuntas untuk selama-lamanya. Apa sebenarnya akar permusuhan antara Teta dan keluarga Firman? Dan kenapa Teta begitu membenci mereka? Padahal saya dan Firman bersahabat sejak kecil. Dan dari sebelum Teta buta, Teta tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Kamu ingat kenapa bapakmu buta? Iya, Emma. Karena kecelakaan mobil. Benar. Waktu itu Tetamu satu mobil dengan Karaing Parappa, ayah Firman. Entah bagaimana perdebatan awal mereka berubah menjadi pertengkaran sengit. Meski mereka juga 2 sahabat yang memiliki usaha bersama. Konon, usaha mereka yang saat itu sedang rugi besar disebut-sebut Karaing Parappa, ayah Firman, karena kelakuan curang yang dijalankan Tetamu.
Teta tidak terima dengan tuduhan itu, sehingga pertengkaran mereka terus memuncak dan mereka mengalami kecelakaan hebat. Kau menghina saya, Tiro. Kamu bukan hanya hina, tapi martabatmu rendah. Aku kurang ajar. Karaing Parapa meninggal dunia dan Teta menjadi buta. Tapi kejadian itu tidak menghapus rasa sakit hati Teta karena dianggap menipu oleh Karaing Parapa itu. Sejak itu, beliau bersumpah tak mau berurusan lagi dengan keluarga Karaing Parapa. Kenapa Teta tidak pernah menceritakan hal ini kepada saya ataupun Tenri? Dan kenapa dia selalu memendam kepahitannya sendiri? Dan terus-menerus mengobarkan rasa permusuhan meskipun Karaing Parapa sudah meninggal? Kau keliru, Aso. Justru Tetamu tidak ingin melestarikan permusuhan. Maka dia tidak menceritakan semua kejadian tragis ini kepadamu. Dia tidak ingin perasaanmu atau Tenri terganggu dalam melihat Firman. Dia tetap ingin kalian berhubungan sewajarnya sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi tidak dalam hubungan khusus sebagai calon keluarga. Seperti hubungan Tenri dan Firman sekarang. Coba kau ingat. Waktu kau kecil, apa Tetamu pernah melarang kau bermain bersama Firman? Tidak toh? Tapi kalau Tenri dan Firman serius, bahkan merencanakan pernikahan, persoalannya menjadi lain. Segala tuduhan yang pernah dilontarkan Karaing Parapa, yang sudah dilupakan dalam-dalam Tetamu, akan kembali menghantui pikirannya. Jadi kalau selama ini Tetamu diam, justru karena dia tidak ingin perasaan kalian kepada Firman sebagai teman itu berubah. Aso, sudah saatnya kau berangkat ke Makassar. Bawalah surat Tenri ini. Kenapa tidak Amak simpan saja sendiri? Tidak kuat Ama menyimpannya. Lagi pula, Teta tidak perlu tahu soal ini. Tabe, Mak. Lampak rong. Iya. Baik-baik kau di jalan, nak. Satu lagi, kerjakan skripsimu sekuat tenaga. Kalau bisa, selesai semester ini. Tetamu pasti akan senang sekali. Amat tahu itu. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana urusan keluargamu? Baik. Untuk apa kau bawa Badik? Tapi kau tahu apa arti semua ini dalam adat kita, toh?
Kau kenal Firman, pacarnya Andi Tenri anak Karentiro? Kenal, kenal. Betul, kau kenal? Betul. Kau lihat dia naik ferry ke Selayar beberapa hari ini? Saya enggak lihat. Betul kok? Betul. Ya Pak, sudah. Makasih ya. Sudah lama kamu tidak ke sini ya? Pasti kamu sibuk mengerjakan skripsi, sampai lupa taman nama. Ada kabar apa yang kau dengar dari Firman? Firman? Terakhir saya dengar, Firman itu mencari rumah kontrakan. Kontrakan? Di mana? Di sekitar Cendrawasih. Cendrawasih. Nomor berapa, Ki? Nomor, saya tidak tahu. Ada patokannya? Patokan juga saya tidak tahu. Ya sudah kalau begitu, terima kasih. Oke. Tendri? Tendri, ada apa? Kenapa kau? Teta dan Ama tercinta, Tenri mohon maaf kalau selama ini membuat susah Teta dan Ama. Apalagi sekarang Tenri harus melakukan silariang bersama Firman. Sebetulnya Tenri dan Firman tidak ingin melakukan ini, tapi setelah menjajaki beberapa kemungkinan dan kelihatannya Teta tak akan pernah setuju, kami merasa tidak ada jalan lain yang bisa diambil lagi untuk melunakkan hati Teta. Peluk cium Tenri untuk Ama dan Teta, dan sampaikan salam Tenri untuk Deng Aso. Kalau Ama dan Teta tidak bisa mengerti pilihan Tenri melakukan ini, mudah-mudahan Deng Aso bisa. Hormat Ananda, Tenri. Oh iya Ama, mohon maaf sekali lagi karena Tenri juga sedang hamil. Bukan karena Firman yang membujuk, tapi atas keinginan Tenri sendiri. Karena tadinya Tenri pikir bisa meluluhkan hati Ama dan Teta dengan lahirnya seorang cucu. Oh, Mida. Iya, Deng. Tunggu dulu. Bagaimana, Deng? Ketemu? Chandra? Dewi! Kamu udah dapat kabar dari Aso? Enggak, kabar apa, Wi? Dia udah lama gak ngabari saya. Kamu kira-kira tahu gak kapan dia pulang dari Bira? Astagfirullahaladzim. Wi, dia sudah pulang dari Bira 2 minggu yang lalu. Masa kamu nggak dikasih kabar? Aso udah di sini. Kenapa dia nggak angkat telepon aku? Kamu pulang, kamu tidak kasih tahu saya. Kamu balik lagi ke sini, kamu tidak ada usaha untuk mencari saya. Kamu itu anggap saya itu siapa sih? Saya sudah bilang saya sedang sibuk. Iya, saya tahu. Saya tahu kamu punya urusan keluarga. Tapi seharusnya kamu cerita dong duduk permasalahannya apa. Sampai-sampainya kamu lupa sama pacar kamu sendiri. Kamu lihat sekarang kamu. Kamu tuh udah beda banget. Sangat beda. Kamu tuh sekarang berantakan. Aso. Aku benar-benar udah gak kuat lagi. Aku capek. Lebih baik sekarang kita ngejalanin sendiri-sendiri aja. Aku nyelesain skripsi aku, dan kamu selesain urusan keluarga kamu. Dewi,
Dewi. Diaso, saya dapat kabar. Katanya ada yang lihat di daerah Maros. Makanya saya cepat-cepat kemari. Betul kok, Deng? Iya. Dan saya sudah dapat alamatnya. Makanya saya minta izin Teta untuk segera kemari. Kita harus segera menemukan mereka sebelum mereka kabur lagi. Segera. Iya, ya. Tandri? Ada apa? Neng Aso membawa Badik untuk mencari kita. Apa? Teta yang kasih. Kita tidak punya harapan. Neng Aso tidak bisa diharapkan untuk menjadi pelindung kita. Mungkin sebaiknya aku menemui kakakmu, mengakui kalau aku ini salah. Tidak, tidak. Kenapa? Dia sahabatku toh. Mungkin dia bisa mengerti kondisi kita. Tidak, aku tidak izinkan. Deng Aso baru pulang dari Bira. Pasti yang di telinganya hanya ada kata-kata Teta. Badik itu pasti akan memakan korban jika kalian bertemu. Tapi sampai kapan kita akan seperti ini? Tidak tahu. Mungkin selamanya. Seumur hidup, kita akan terus sembunyi, menjadi pelarian, tidak pernah bisa pulang, menjadi orang yang terbuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Deng. Nama saya Aso. Saya mau tanya, apa betul di Tendri tinggal di sini? Benar. Boleh tolong panggilkan, kah? Karena saya ada kabar penting dari kampung yang harus saya sampaikan. Mereka sudah pergi setengah jam yang lalu. Kemana? Tidak tahu. Semua barang dibawa. Kata yang perempuan, ada urusan penting. Mungkin mereka sudah mendengar dari orang lain apa yang akan Daeng katakan. Makanya mereka buru-buru pulang. Siapa yang Daeng maksud dengan mereka itu? Ya, Andi Tendri dan suaminya, Daeng Firman. Mereka sangat baik selama di sini. Suaminya? Apa Andi Tendri sendiri yang bilang bahwa... Kemana kira-kira mereka pergi? Waktu baru saya di sini, mereka sempat bilang dari Bira. Ah, betul itu. Nah, jadi kalau seperti Daeng bilang tadi, ada kabar penting dari kampung, berarti mereka sekarang sudah di terminal. Mungkin naik bis menuju Bira. Terima kasih, Deng. Terima kasih, Deng. Cari sebelah sana, saya cari sebelah situ ya. Ya, Deng. Tapi, Deng. Oke.
ban belakang bocor. Ibu-ibu pindah mobil aja, ban belakangnya bocor ya. Ayo cepat ya. Masuk, masuk. Awe, joga-joga Ki. Ikut Kak Kodong. Lalena. Hei. Bangun nak, bangun nak. Aduh, kasihan perutmu. Digaga orangnya. Ayo, bangun. Terima kasih, Bu. Iya, iya nak. Aduh. Lima, enam, tujuh. Asok, teleponmu bunyi tuh. Aso. Iya, Teta. Sampai sekarang saya dan Daeng Limpo belum menemukan mereka. Mereka tidak mungkin hilang begitu saja, seperti di dalam bumi. Cari mereka sampai dapat. Iya, Teta. Kau masak apa? Nasi kuning. Nasi kuning? Untuk apa? Hari ini Tendri ulang tahun. Sejak kecil Amak biasa membuatkan nasi kuning. Kalau dia... Buat apa nasi kuning segala? Untuk anak durhaka itu. Buang! Amak cuma ingin ingat dia. Siapa tahu dia juga ingat kita. Tidak ada gunanya mengingat orang yang melemparkan kotoran ke muka kita. Dia tetap anak kita, Teta. Tapi anak durhaka itu tidak menganggap kita lagi sebagai orang tuanya. Teta istighfar, Teta istighfar. Oh, Teta, 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 bantu, Teta. Kareng tidak apa-apa, cuma tekanan darahnya yang agak sedikit naik. Tolong jaga makanannya, sama usahakan jangan terlalu banyak pikirannya. Kalau bisa sekali-sekali Kareng diajak jalan-jalan keluar rumah supaya lebih lega pikirannya. Saya permisi dulu, Kareng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabe, salamnya Kareng Saguni. Tidak. Saya tidak mau pergi. Kita harus pergi, Teta. Bagaimanapun, Kareng Saguni masih terhitung famili kita. Waktu acara lamaran, kita akan datang ke sana.
Ingat, apa kata orang kalau kita tidak datang ke resepsinya? Mau Ki dibawakan makanan? Ayo. Bagaimana kabar tak Kereng? Wah, lama sekali baru kuliah. Bagaimana ini Tenri Kereng? Apakah dia sudah kembali Kereng? Kapan pestanya ini Kereng? Kurang ajar! Ampun Kereng, ampun Kereng, ampun Kereng, ampun Kereng. Tidak ada maksudku menghina Kereng, ampun Kereng. Tidak ada maksudku menghina Kereng, tidak ada maksudku menghina Kereng. Demi Allah ini Kereng, tidak ada maksudku menghina Kereng. Teta sakit apa, Deng? Apa perlu saya pulang? Kata Mata, tidak perlu, Dik. Teta sakit karena banyak pikiran. Makanya saya datang kemari. Kita harus segera menemukan Andi Tenri. Teta sakit karena memikirkan masalah ini, Dik. Teta sakit, Fir. Kedengarannya parah. Tenri, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan Tetamu cepat sembuh. Teta sakit pasti karena saya. Saya tidak bisa memaafkan diri saya kalau sesuatu terjadi pada Teta. Ya Allah, aku ingin lihat dia. Aku ingin ketemu Teta. Aku ingin Teta tahu bahwa aku mencintainya sepenuh hati. Kau ingin ketemu Tetamu? Kau ingin pulang? Kita bisa pulang kalau kau mau. Tapi, bagaimana dengan kau? Saya akan minta maaf. Mohon ampun pada Teta, Ama, Daeng Aso, pada semuanya. Meskipun saya harus mati menerima semua akibat itu, saya akan terima dengan ikhlas, Tenri. Tenri, kenapa kok? Tenri. Tenri. Panjang Ibu. Ibu, satu kali Ibu. Ya panjang. Ya. Ibu, bentar Bu. Ya terus Ibu. Tarik. Ya Bu. Ya. Ayo Bu, satu kali lagi Bu. Ayo.
Alhamdulillah. Tendri sudah melahirkan? Di mana? Ya. Alhamdulillah. Kate, jangan tidur terus. Amak kangen. Seharusnya Amak dan Teta ada di sini. Lihat cucu pertama mereka. Tidak akan lama lagi, Tendri. Mereka pasti akan lihat. Kalian berdua betul-betul mau pulang ke Bira? Bagaimana dengan Aso? Kami akan menghadapi semuanya. Termasuk jika harus berhadapan dengan Badik sekalipun. Biar saya bicara dulu dengan Aso. Siapa tahu dia bisa mengerti setelah kelahiran keponakannya ini. Kalau gitu, sekali lagi selamat untuk kalian berdua. Saya mau pulang ke asrama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aso. Ular kau. Ada apa dah, Aso? Sabar. Dia tahu di mana Firman dan Andi Tendri berada. Ular. Sahabat macam apa kau? Saya kira kok sahabatku. Halo. Dik, ada apa, Dik? Ada apa, Dik? Ini Aso. Teta meninggal. Astiro. Bismillahirrahmanirrahim.
berani kau datang ke sini? Tunggu! Saya tahu, kami datang kemari, saya, suami saya, dan anak saya ini akan menghadapi risiko yang tidak kecil. Tolong izinkan saya melihat Teta untuk yang terakhir kalinya. Sebelum saya mati, Firman mati, dan kemenakanmu ini juga mati, Daeng Aso. Jangan kau mengerti aku, Tenri. Kau tahu hukuman apa bagi mereka yang melakukan celerian? Firman harus bertanggung jawab. Kematian Teta akibat sikap pengecutnya. Dia bukan laki-laki seperti yang kukira. Tidak. Aku tidak sedang menggertakmu. Mundur kok. Mundur kok, Tenri! Badi, kalau sudah tercabut, pantang masuk ke sarungnya sebelum melaksanakan tugasnya di Aso. Jangan kecewakan permintaan terakhir tetamu, Andi Aso. Ayo! Ayo! Tunggu apa lagi? Tunggu! Dengar, Ama. Aso. Tenri. Sebentar lagi, Ama mau menguburkan Tetamu. Apa kalian pikir Ama sanggup menjalani hidup jika Ama hari ini harus juga menguburkan anak, menantu, dan cucuku? Ya tongki sisa laksa ulang. Teta. Seumur hidup, perempuan lemah ini selalu mengabdi kepadamu, berbakti kepadamu, mengaminkan apa yang Teta lakukan sebagai imam keluarga. Tanpa ada keberatan. Tiada juga sebutir penolakan. Apa yang Teta inginkan, aku lakukan. Tapi sekarang ini, Teta, untuk pertama kalinya, perempuan lemah yang sudah memberimu 2 biji mata bagi kehidupanmu, memintamu dengan sangat, memohonmu agar bisa mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, Teta. Kau marah, Teta? Aku terima. Tapi apa artinya hidup jika benci yang menjadi raja, Teta? Apakah puas bisa membuat darah tumpah dan nyawa lepas dari orang yang kita benci? Apakah perasaan itu yang akan kita rawat dan dibawa sampai mati? Dengan rasa cinta kita yang sudah 25 tahun lebih kita dekat bersama. Biar hanya ada cinta yang bersemayam di rumah ini, di hati anak-anakmu.
Tendri anak kita, biji matamu yang kau sayangi, sudah melakukan kesalahan yang terbesar. Tapi apakah kita sebagai orang tua tidak mempunyai andil dalam memupuk dan membesarkan kesalahan itu? Selama aku hidup dan tinggal di rumah ini, tidak akan kebencian bertakhta di hati. Mana si Titi? Karena itu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku nyatakan seluruh perselisihan ini usai di sini. Aku mohon maaf, Teta, karena kehendakmu tidak lagi kupatuhi. Semoga engkau berbahagia di alammu sekarang. Kami yang masih hidup ini akan selalu menjaga cinta kepadamu dengan doa-doa kami. Cantik. Cantik. Kalau kawan-kawanmu nanti tanya siapa datukmu, kau harus jawab dengan bangga. Datukku Karaeng Tiro. Kau harus tahu bahwa di dalam hatinya datukmu luar biasa besarnya cintanya pada kau. Jangan kau lupakan itu. Ama.
katutui. Abulo si bata